Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Tetap semangat ya untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran yang keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu pasti sudah pernah mendengarkan puasa Ramadan dan kamu juga pasti sudah pernah melaksanakan puasa Ramadan. Puasa telah dikenal dalam agama-agama yang lain sebelum agama Islam. Umumnya, puasa dilakukan sebagai tanda berkabung atau upaya untuk meredakan kemurkaan Tuhan. Namun, di dalam Islam, puasa diperintahkan untuk menanamkan ketakwaan kepada Allah. Puasa mengandung manfaat yang bersifat material maupun spiritual. Sedangkan dalam pelaksanaannya merupakan perwujudan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengetahui ketentuan puasa Ramadan. Tahukah kamu apa ketentuan puasa Ramadan? Jika kamu belum tahu, mari kita pelajari bersama. Dan bagi kamu yang sudah mengetahui ketentuan puasa Ramadan, mari kita ingat kembali dan kita pelajari kembali bersama pada bab atau pembelajaran keempat, yaitu puasa Ramadan. Di dalam bahasa Arab, puasa disebut juga dengan saum atau siam. Menurut bahasa, artinya menahan diri dari segala sesuatu, baik itu makan, minum, hawa nafsu, bicara yang jorok, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut syarab, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa Ramadan adalah salah satu sendi ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan. Biasanya dilakukan selama 30 hari atau 29 hari tergantung dari jumlah tanggal yang ada pada bulan yang jatuhnya bulan Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Wajib artinya apabila kita mengerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Adapun hukum puasa yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam surat ini, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk melaksanakan puasa dan nantinya akan mendapatkan hadiah yang berupa ketakwaan. Takwa artinya adalah melakukan semua apa yang diperintahkan Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat akan memperoleh taman surga yang indah dan bahagia selamanya.
Siapa di antara anak-anak ibu yang ingin hidup di surga dan bahagia serta kekal di dalamnya? Alhamdulillah, anak-anak ibu semua, jika kita ingin ke surga, tentunya kita harus mematuhi perintah Allah dan juga kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan dari puasa. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seseorang dapat bermanfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Adapun ketentuan-ketentuan puasa yang akan kita bahas adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah hal-hal yang apabila sudah terdapat pada diri seseorang yang menjadikannya wajib untuk melakukan berpuasa. Adapun syarat wajib tersebut adalah Islam, berakal, balik, mampu melakukannya. Orang yang memiliki fisik lemah tidak wajib untuk berpuasa. Misalnya, lemah karena sudah tua, boleh tidak melakukan puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Tahukah kamu apa fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah dengan memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya sekitar dengan 1 mud. 1 mud setara dengan ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Orang yang sedang sakit juga boleh untuk tidak berpuasa, tetapi kita wajib untuk menggantinya di hari lain setelah kita sembuh. Mengganti puasa pada hari lain disebut dengan mengqadha. Ketentuan kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar seseorang puasanya dianggap sah secara syariat. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah untuk berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila ataupun dalam keadaan mabuk ataupun kehilang kesadarannya tidak sah untuk berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah puasanya. Adapun nifas adalah kondisi seseorang ibu yang melahirkan. Orang yang nifas juga tidak sah untuk berpuasa. Syarat sah yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan haji. Ketentuan selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya puasa pada saat pelaksanaan puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan menahan diri. Niat yaitu menyengaja puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar. Artinya, pada malam hari, dalam hati telah tergerak berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Ada juga hadis yang memperbolehkan bahwa niat boleh dilakukan pada pagi harinya sebelum ataupun sesudah makan sahur. Adapun niat puasa Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketentuan selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Di antaranya, makan sahur, meskipun hanya sedikit, yang telah disebutkan di dalam hadis Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian makan sahur, karena dalam sahur itu ada berkahnya. Mengakhiri makan sahur sebelum terbit fajar sampai waktu imsak, kira-kira 10 menit sebelum subuh. Menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya. Berbuka puasa dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air putih. Memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Memperbanyak sedekah. Sedekah artinya adalah memberikan bantuan atau memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir pada malam hari di bulan Ramadan. Menjauhi ucapan-ucapan yang tidak senonoh, misalnya berkata yang keji seperti mencela, berbohong, dan lainnya. Berdoa ketika berbuka puasa. Adapun bacaan berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih.